Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 23. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira masih melamun dengan sekelumit tanda tanya di benaknya. Tak henti-hentinya ia memikirkan putri kecil yang telah lama terpisah darinya. Rasanya kerinduan itu seakan membunuhnya. Pencarian selama 4 tahun bukanlah hal yang mudah. Ia akan melakukan apapun demi menemukan belahan jiwanya yang hilang. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Ketika Wira dan Bima sedang duduk di dalam sebuah pesawat untuk kembali ke ibu kota. Wira menatap keluar jendela. Cuaca yang mendung seolah menggambarkan kesedihannya. Tanpa terasa air matanya jatuh begitu saja. Pasrahkan saja semuanya pada takdir. Kalau Tuhan berkehendak, kau pasti akan menemukan anakmu. Ujar Bima mencoba menghibur Wira. Aku hanya tidak mengerti semua ini. Sera itu seorang ibu. Tapi dia bahkan tega meninggalkan anak yang lahir dari rahimnya. Sedangkan Via, dia mencintai Lila dengan sepenuh hati. Padahal Lila bukan anak kandungnya. Wira mulai teringat pada kasih sayang dan kelembutan Via pada Lila. Mengingat itu entah mengapa hatinya terasa menghangat. Jika ia menemukan anaknya, mungkin Via akan memperlakukan putrinya sama seperti Lila. Begitu isi pikiran Wira. Bima yang belum mengerti maksud ucapan Wira hanya dapat mengerutkan dahinya. Apa maksudmu? Lila bukan anak kandung Via? Tanya Bima heran. Kau tahu dari mana? Wira kembali menatap keluar jendela di mana butiran-butiran air hujan mulai berjatuhan. Lelaki itu ingat malam sebelum keberangkatannya ke Bali. Ia memaksa sang istri dengan kasar. Sehingga Via begitu ketakutan hingga gemetar. Terlebih, Lila sempat melihatnya mendorong Via hingga terjatuh. Via itu wanita baik-baik. Aku sudah salah menilainya. Kerutan di kening Bima semakin dalam. Pertanda laki-laki itu semakin bingung. Tunggu, aku belum menangkap inti dari apa yang kau bicarakan barusan. Coba jelaskan kembali. Ya, aku salah menilai Via. Dia bukan wanita malang. Dia masih utuh dan aku sudah. Wira sudah tidak melanjutkan ucapannya. Membuat Bima menganggap tak percaya. Ia mulai mendebak dalam hati apa maksud Wira. Maksudmu kau sudah... Ujar Bima terputus. Kau memaksanya? Wira menjawab dengan anggukan pelan. Ia begitu menyesali perbuatan kasarnya pada Via. Namun, tak bisa dipungkiri olehnya bahwa dalam penyesalan itu ada secercah rasa syukur. Karena pada akhirnya ia tahu bagaimana Via yang sebenarnya. Kau pasti sudah gila, Wira. Wira mengusap wajahnya. Pikirannya bercabang antara Via dan Lila. Juga anaknya yang hingga kini belum pasti keberadaannya. Bagaimana aku akan minta maaf pada Via? Dia mungkin akan membenciku. Aku termakan ucapan Aldi. Mendengar ucapan bodoh yang keluar dari mulut Wira, membuat Bima garuk-garuk kepala tak jelas. Ia ikut prihatin dengan nasib bosnya itu. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Bima hanya dapat berdecak heran. Sementara itu di sebuah rumah sakit, Via baru saja selesai menyuapi bubur untuk putri kecilnya. Sepertinya selera makan Lila sedang bagus. Ia menghabiskan semangkuk kecil bubur itu dengan lahap. Enak ya sayang? Tanya Via sembari tersenyum lega. Kondisi Lila sudah membaik. Tidak seperti kemarin saat mereka membawanya ke rumah sakit, di mana wajah Lila sangat pucat. Enak bunda. Via mengusap bibir anak gadisnya dengan tisu. Lalu mengecup keningnya.
Anak bunda memang pintar dan kuat. Makanya bunda sayang. Lila kan anak baik bunda. Iya sayang. Tidak lama kemudian pintu ruangan itu terbuka. Via menoleh ke arah pintu. Tampak ayah mertuanya ada di sana bersama Surya yang membawa beberapa kantong di tangannya. Tadi saat dalam perjalanan ke rumah sakit, ia meminta Surya untuk mampir ke swalayan untuk membelikan susu dan beberapa perlengkapan lain untuk Lila. Selamat pagi nak, sapanya sambil tersenyum ramah. Via segera menyambut kedatangan ayah mertuanya dengan mencium punggung tangannya. Pria paruh baya itu mendekat menuju pembaringan dan mengusap pucuk kepala Lila. Bagaimana keadaan Lila? Apa kata dokter? Kata dokter, Lila masih harus menjalani beberapa pemeriksaan, ayah. Tapi Lila sudah membaik. Dia tidak mengigau lagi seperti kemarin. Baiklah. Syukurlah kalau begitu. Ucapnya seraya bernafas lega. Via menatap ayah mertuanya yang kini sedang duduk di bibir pembaringan itu sambil membawa Lila ke pangkuannya. Satu hal yang disyukuri oleh Via, bahwa mertuanya bersikap baik pada Lila dan mau menerima gadis kecil itu. Ayah, terima kasih sudah mau membantuku dan Lila. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Lirih Via, kenapa kau harus berterima kasih? Bukankah Lila adalah cucuku juga? Iya kan Lila? Dengan lembut ia mengusap rambut dan punggung Lila. Iya Opa. Via masih berusaha menahan air mata yang kini menggenangi bola matanya. Ayah, aku mau ke ruangan dokter sebentar. Sebentar, Via. Ia mengeluarkan dompet dari saku celana dan memberikan sebuah kartu pada Via. Gunakan ini untuk keperluanmu, nak. Ucapnya sambil menyerahkan sebuah kartu. Tidak usah ya. Ayah sudah membantuku membawa Lila kemari. Itu sudah cukup. Tidak, nak. Kau membutuhkan ini. Ambillah. Ini bukan untukmu, tapi untuk Lila. Tangan Via terulur menerima pemberian ayah mertuanya itu. Terima kasih, ayah. Baiklah, aku akan menemani Lila di sini. Kau pergilah dulu. Setelah memberitahu nomor PIN kartu pemberiannya, Via pun beranjak menuju ruangan dokter, meninggalkan mertua dan juga Lila di kamar itu. Sementara Surya masih tetap setia berdiri di sana sambil memperhatikan interaksi antara tuannya dan juga balita yang berusia 4 tahun. Opa, panggil Lila. Ia kini duduk di pembaringan sambil memainkan boneka Barbie-nya yang usang. Iya nak, Lila sama bunda mau pulang ke panti aja. Lila tidak mau tinggal di rumah Mila lagi. Ucap Lila dengan polosnya. Ucapan Lila membuat laki-laki itu mengerutkan alis pertanda sedang memikirkan sesuatu. Memangnya kenapa, nak? Lila takut sama Om Mila, Opa. Lirihnya menatap sang opa. Om Mila galak. Om Mila juga jahat sama bunda. Suka malahin bunda. Tuyus suka dolong bunda. Bundanya jatuh, Tuyus nangis. Dengan polosnya Lila mengadukan semua perbuatan Wira selama berada di rumah itu. Bahkan, gadis kecil itu terlihat sedih saat menceritakannya. Terkejut, pria berusia 55 tahun itu menatap Surya. Tatapannya kini menggambarkan kemarahan. Jadi, Om Wira sering memarahi Lila? Tanyanya hendak memastikan. Iya, Opa. Lila cuma pinjam boneka princessnya. Tuyul sama Wila malahin Lila. Takut, Opa. Om Wila jahat. Lila tidak suka Om Wila. Lila mau pulang ke panti aja. Walaupun cara berbicara Lila masih sangat belepotan dan kadang tak jelas, namun pria itu dapat mengerti dengan baik apa maksud gadis kecil itu. Begitupun dengan Surya yang menatap iba pada bocah kecil itu. Ia teringat kembali pembicaraannya dengan Via kemarin saat Lila sedang ditangani beberapa dokter di ruang IGD. Ia menanyakan bagaimana Wira memperlakukannya. Namun, Via selalu berusaha menutupi semua dengan berkata Wira selalu bersikap baik padanya dan juga Lila.
Akan tetapi, kini ia tahu yang sebenarnya melalui Lila. Seorang gadis polos yang tak mungkin berbohong. Jadi seperti ini perbuatan Wira selama ini. Dia sudah benar-benar keterlaluan. Bahkan Lila sedang sakit tapi dia malah tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tidak sedikit pun dia peduli pada Via dan Lila. Bersambung.